warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Devita, NIM 20101111015 dari kelas A, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Aris Prawesti. Saya akan menjawab soal yang pertama. Jelaskan pengayaan materi tentang hukum internasional mencakup apa saja, dan jelaskan kaitannya dengan hukum nasional tiap-tiap negara dengan versi Anda. Nah, jawabannya, yang mencakup hukum nasional yaitu hukum internasional laut, hukum internasional negara, hukum organisasi internasional, dan lain-lain. Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua paham. Yang pertama, paham dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Yang kedua, paham monisme yaitu yang berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Jawaban yang B, bagaimana tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif suatu negara? Tahapan perjanjian internasional ada 3, yaitu negosiasi, penandatanganan, dan pengesahan. Soal yang kedua, perhatikan dengan seksama soal berikut ini berdasarkan teori yang Anda peroleh tentang teori hukum perjanjian internasional. Yang A, apakah yang dimaksud dengan perjanjian internasional dan unsur-unsur perjanjian internasional? Yang B, bagaimana tahapan atau proses perjanjian internasional dilaksanakan sampai menjadi hukum positif di suatu negara? Jawaban yang A, perjanjian internasional adalah hasil kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional, baik yang berbentuk bilateral atau yang menjadi pihak adalah dua negara, regional, atau yang menjadi pihak adalah negara-negara dalam satu kawasan, maupun multilateral atau lebih dari dua negara, atau hampir seluruh negara dan tidak terikat dalam satu kawasan. Dasar hukumnya yaitu pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Unsur-unsurnya, semua perjanjian internasional dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, berupa akte tertulis diatur dalam hukum internasional. Berisi substansi yang berkaitan dengan komitmen atau ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kesepakatan lain yang berhasil dicapai adalah ASEAN dan China sepakat mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea. Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN, Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sekaligus menghindari potensi konflik yang dapat timbul adalah melalui perundingan secara damai, baik secara bilateral maupun multilateral, dan juga melakukan kerjasama yang lazim digunakan untuk mengelola konflik regional dan internasional. Nomor 3, jelaskan bagaimana penyelesaian sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai di wilayah laut teritorial Indonesia. Analisa berdasarkan hukum laut internasional dan ketentuan perundang-undangan Indonesia. Jawabannya, penyelesaian sengketa di wilayah maritim hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum internasional atau yang dalam hal ini adalah Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini berarti bahwa sengketa Laut Cina Selatan dapat diselesaikan melalui prosedur Mahkamah Internasional, mengingat Cina merupakan negara yang melakukan ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan dengan demikian terikat pada konvensi tersebut. Soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan teori dan hukum internasional. Jawabannya, prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku pada deklarasi mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara 24 Oktober 1970 dan deklarasi Manila tanggal 15 November 1982 mengenai penyelesaian sengketa secara berdamai.
Prinsip penyelesaian sengketa secara damai. 1. Prinsip bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara. Yang kedua, prinsip non-intervensi dalam urusan negeri dan luar negeri suatu negara. Yang ketiga, prinsip persamaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa. Yang keempat, prinsip bersamaan kedaulatan negara. Dan yang terakhir, soal nomor 5, bagaimana pendapat Anda tentang HAM di Indonesia dan bagaimana dengan penegakan dan pelanggaran atau kejahatan HAM berat di Indonesia? Jawabannya, pemahaman dan pelaksanaan HAM di Indonesia tidak sama dengan pelaksanaan HAM di luar negara lain, seperti pemahaman dan HAM di negara yang menganut dalam liberalisme. Liberalisme diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak, berpendapat, kebebasan untuk memeluk agama, dan sebagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhinya tuntutan HAM. Paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk yang bebas, di mana manusia bebas untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Paham liberalisme memberikan batasan hak negara dalam urusan ekonomi, kebudayaan, dan agama, dan lain-lain. Paham liberalisme memberikan batasan hak negara dalam urusan ekonomi. Berpendapat bahwa tunduk kepada otoritas sangat bertentangan dengan kebebasan hak asasi manusia. Hingga liberalisme memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya. Jadi, di sini peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur pemerintah kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas. Hingga liberalisme memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya. Jadi, di sini peran pemerintah sangat kecil dalam mengatur pemerintah kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti pergaulan bebas. Yang bebas di antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya, dan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan kehidupannya sendiri. Sehingga tidak seorang pun yang boleh memaksa ataupun melarang untuk melakukan sesuatu hingga lahirlah kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi kaum perempuan dalam kehidupannya. Sedangkan menurut sistem sosialisme, sistem ekonomi yang berusaha untuk bersaing dalam persaingan individu dalam sistem kapitalisme menjadi suatu bentuk kerjasama sosial yang menempatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan di atas keuntungan golongan berpunya. Cara yang sering dipakai untuk mencapai sosialisme adalah menempatkan kendali kepemilikan alat-alat produksi kepada masyarakat sendiri. Pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan angka lonjakan kasus semakin meningkat. Hal ini bersamaan dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menyebut munculnya 4 varian baru hasil mutasi virus corona, yakni Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Keempat varian virus tersebut dianggap lebih cepat penularannya dan kini telah masuk di Indonesia. Oleh sebab itu, mari mawas diri dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang sama, menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Berikut 5 hal penting cegah penularan COVID-19. Pertama, membiasakan diri mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 40 detik dan tidak terburu-buru. Jika tidak ada air di sekitar kita, maka gunakanlah hand sanitizer. Kedua, gunakan masker saat keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Selalu jaga jarak dan hindari kerumunan. Ketiga, segera bersihkan diri dan ganti dengan pakaian yang bersih saat tiba di rumah. Hal ini mencegah penularan virus pada anggota keluarga. Keempat, menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Gunakan tisu dan buang pada tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan dengan sabun. Kelima, hindari stres dan tetap optimis saat melakukan aktivitas sehari-hari.
dengan tetap menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan pada diri sendiri. Biasakan saring informasi media melalui sumber terpercaya. Apabila Anda mengalami tanda-tanda penularan COVID-19, jangan panik dan jangan takut untuk segera periksakan diri Anda. Mari disiplin diri hadapi COVID-19. Mawas diri, menjaga sesama.